Lah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan pada pagi hari ini. Kita masih bisa melanjutkan kajian kita tadabbur Al-Qur'an setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian amal soleh kita dari sholat subuh kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur, dan amal-amal soleh yang akan kita lakukan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik. Kita akan lanjutkan. Namun sebelumnya kita akan bahas sedikit kembali yang ayat yang terakhir yang kemarin kita kaji, ya, yaitu ayat yang ke-30, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Fadzuqu, ya. Maka rasakanlah, ya. Kemarin kita sudah sampaikan, ya, bahwasanya kalimat ini ditujukan kepada penduduk neraka lil ihanati wat taubihi, ya, untuk penghinaan, ya, untuk penghinaan dan pemburukan, ya. Maka kalimatnya adalah fadzuqu, maka rasakan, ya. Kenapa demikian? Karena umumnya kita kalau kemudian kita menyuruh seseorang untuk merasakan sesuatu, nggak mungkin kita menyuruh seseorang merasakan sesuatu yang buruk atau menyuruh seseorang merasakan sesuatu yang tidak enak, itu tidak mungkin, ya. Kalau kita menyuruh seseorang merasakan sesuatu yang tidak enak, itu berarti kita menghina orang tersebut, ya kan? Itu berarti kita menghina orang tersebut. Pastilah kalau kita menyuruh rasakan, pastilah itu sesuatu yang enak, kan begitu, ya. Nah, kemarin kita sudah contohkan, ya. Saya sudah contohkan contoh-contoh kalimatnya, ya. Kemudian falan nazidakum, dan sekali-kali, ya, maka sekali-kali kami tidak akan menambah, ya, tidak akan menambah illa adaban, kecuali adab, ya. Apa yang kira-kira ditambah, ya? Falan nazidakum, dan sekali-kali kami tidak akan menambah, ya, kecuali adab, ya. Apa yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk neraka ini, yang pertama adalah fi quwwatihi. Yang kedua, penduduk neraka ini, ya, tidak akan mengalami keringanan kecuali hanya akan ditambah adabnya. Apa yang ditambah? Yang pertama kuatnya. Jadi kekuatan siksaan itu semakin ditambah, ya. Kekuatan siksaan itu semakin ditambah, ya. Kalau boleh kita bilang beban pukulannya itu semakin ditambah, ya kan? Beban pukulan yang pertama masih ringan, ya. Tambah lagi beban pukulan yang kedua tambah berat, ya. Tambah lagi beban pukulan yang ketiga tambah berat lagi, dan seterusnya, ya. Semakin mereka minta keringanan, maka semakin ditambah kekuatan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, fi muddatihi, yaitu masanya, ya. Jadi semakin mereka minta keringanan masa, ya, maka akan semakin tambah masanya. Setiap hari masanya semakin bertambah, ya, semakin bertambah dan semakin bertambah, maka itu menunjukkan waktu yang tidak akan ada habisnya di dalam neraka. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sebutkan labisina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Namun habis satu abad, tambah lagi satu abad. Habis lagi satu abad lagi, tambah lagi satu abad lagi. Berarti apa? Itu menunjukkan tidak akan pernah akan ada
habisnya masa yang ada di dalam neraka. Karena apa? Karena masanya akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga adalah fi nau'ihi, yaitu ditambah jenis siksaannya ditambah, ya. Jenis siksaannya ditambah. Kalau pertama dicambuk, tambahi lagi, ya. Pakai palu, tambahi lagi. Selain palu, tambahi lagi jenis siksaan lagi, ya. Semakin bertambah dan semakin bertambah, ya. Kekuatannya semakin bertambah, masa siksaannya juga akan semakin bertambah, jenis siksaannya pun akan semakin bertambah, ya. Itu penduduk neraka, ya. Coba kita renungkan secara fisik mereka seperti itu, ya kan? Nah, kita coba renungkan bahwasanya yang namanya siksa neraka itu tidak hanya menimpa fisik mereka, ya. Tapi siksa neraka itu juga menimpa batin mereka, ya. Secara psikologis mereka juga tersiksa, ya. Kita bisa lihat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, ya. Coba diperhatikan, coba dibuka surat Ghafir. Kita renungkan sebentar surat Ghafir, ya. Surat Ghafir itu surat ke-40, ya. Surat Ghafir surat ke-40, ya. Ayat 49, ya. Coba kita renungkan surat Ghafir surat ke-40 ayat 49, ya. Surat ke-40 ayat 49, ya. Baik. Ini diantara permintaan penduduk neraka, ya. Wa qala alladziina finnar, dan berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka li khazanati jahannam, kepada para penjaga-penjaga jahannam. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, ya. Yukhaffif, untuk memperingan, untuk diperingankan dari kami, yauman minal adab, satu hari saja dari adab neraka ini. Sekarang coba renungkan ayat ini, ya. Pertama begini. Wa qala alladziina fin-nari li khazanati jahannam. Berkatalah orang-orang yang ada dalam neraka itu kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Pertanyaan saya, kenapa mereka kemudian minta keringanan adab itu justru kemudian melalui para penjaga-penjaga jahanam tersebut? Kenapa mereka nggak minta langsung sama Allah Subhanahu wa taala yang memberikan siksaan tersebut? Seandainya mereka minta sama Allah, Allah tinggal bilang sama Allah tinggal bilang sama penjaga neraka, sudah kasih ringan, selesai, kan begitu? Kenapa mereka kemudian harus minta kepada penjaga jahanam untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diperingan adab? Kenapa kira-kira? Ini yang perlu kita renungkan, kan begitu, ya? Kenapa kira-kira? Kebiasaan hidupnya yang minta tolong sama penjaga-penjaga. Ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk yang pertama ini, alasan yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa qala sa'u fiha wa la tukallimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah kalian dalam neraka ini dengan hina dan jangan kalian berbicara kepadaku, kata Allah. Ya, enggak boleh ngomong sama Allah. Ya, enggak boleh ngomong sama Allah para penduduk neraka ini. Subhanallah, ya. Itu apa namanya, ya? Bisa direnungkan enggak dalam hati, ya? Allah pencipta kita, ya kan? Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kalau nanti di akhirat kita tidak boleh ngomong sama Allah, itu rasanya gimana coba? Bisa kebayang nggak? Bisa kebayang secara psikologis, ya? Bapak yang selama ini ngasih kita, ya kan? Semua dikasih oleh bapak kita, oleh orang tua kita. Terus orang tua bilang, "Jak ngocak bin koban, wis kasah." Itu kira-kira bagaimana itu? Perasaan anaknya itu kalau memang betul-betul gimana perasaan anaknya itu? Sangat tersiksa sebetulnya, ya kan? Sangat tersiksa sebetulnya kalau kemudian dia tidak boleh ngomong sama orang yang diharapkan bisa memberikan sesuatu, bisa memberikan apa yang dia minta.
Yang bisa memberikan apa yang diminta oleh penduduk neraka ini hanya Allah. Kan begitu. Namun mereka tidak boleh ngomong sama Allah. Nggak boleh ngomong sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana coba? Secara psikologis itu sangat menyiksa penduduk neraka ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba diperhatikan. Mereka ini ya, minta tolong kepada penjaga-penjaga neraka ini, ud'u rabbakum, supaya minta kepada Rabb kalian. Paham maksudnya? Rabb kalian, wahai para penjaga neraka. Kenapa mereka enggak bilang, ud'u rabbana. Ya, mintalah kepada Rabb kita, ya kan? Mintalah kepada Rabb kami semua. Tapi justru mereka bilang kepada para malaikat ini, mintalah kepada Rabb kalian. Paham maksudnya? Kenapa mereka nggak bilang mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita semua? Tapi mereka bilangnya apa? Mintalah kepada Rabb kalian. Seolah-olah itu Rabb kalian bukan Rabb kita, bukan Rabb kami. Paham maksudnya? Iya. Kenapa? Karena sudah tidak diakui oleh hambanya, ya kan? Bukan hanya itu, ya. Secara psikologis, mereka sudah merasakan bahwasanya mereka sudah nggak pantas lagi. Paham ya? Mereka nggak pantas lagi. Mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan bahwasanya Allah itu Rabb mereka. Paham ya? Mereka sudah merasa malu, merasa hina. Ya kan? Merasa malu, merasa hina. Kalau kemudian mereka mengatakan mintalah kepada Rabb kami. Kalau memang dulu mereka mengakui itu Rabb mereka, kenapa dibiarkan? Kenapa ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak direken Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak digubris Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala sudah kumandangkan adzan dengan keras. Ya kan? Kemana-mana sudah nggak didengar sama sekali, ya kan? Nggak digubris sama sekali adzan itu, sama sekali nggak digubris, sama sekali nggak didengar panggilan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dia terus sibuk dengan kesibukannya, padahal Allah kasih semua itu dunia itu Allah kasih semua itu. Ya, Al-Quran, ya, Allah terangkan ayat-ayatnya dalam Al-Quran banyak sekali. Nggak sama sekali dibuka, sama sekali nggak dibuka, sama sekali nggak dipelajari, ya. Terus dia sibuk dengan kehidupan dunianya, ya. Mau baca Quran, habis subuh takok telat, gitu kan? Bah, lagi mau mangkat, maresoku telat, ya. Mangkat setia, mangkat, ya. Lagi bayi, bektona istirahat baca Quran, ya kan? Begitu duhur selesai, habis makan ngantuk, ya kan? Ngantok, ya kan? Lagi bayi mulai alaqah, ya kan? Mulai alaqah baca Quran, ya kan? Nyampe Roma mulai alaqah leso, ya kan? Lah wis lo bisa baca Quran. Habis waktunya baca Quran, habis. Tapi kenikmatan Allah kasih terus. Allah kasih terus. Semua yang mereka minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu enggak dia lakukan. Baca Quran enggak digubris, Quran enggak digubris, salat enggak digubris. Terus di akhirat minta, ya Allah Rabb kami, apa pantas? Lo taudus. Bahasa kita kan taudus, ya kan? Malu dia. Sudah malu dia, orang itu sama Allah Subhanahu wa taala sudah malu, sudah tersiksa dengan perasaan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dulu enggak digubris Allah taala? Ya. Kenapa dulu Allah Subhanahu wa taala enggak lo ereken? Ya. Setia mau minta malu, taudus. Ada kan perasaan begitu? Ada manusia kan begitu, ya. Benar minta ke dia, ya kan? Benar minta beri, ya kan? Terus minta boleh, taudus kadang-kadang, ya kan? Taudus, beri otang kilo majar, otang boleh. Mau minta otang boleh, taudus. Terus aja taudus. Ada begitu kan? Ini penduduk neraka ini sudah merasa malu dia sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah saking litogina itu loh, maksudnya ya, litogina ma'aba itu loh. Saking sudah melampaui batasnya. Sudah
adzan nggak didengar, Al-Quran nggak digubris sama sekali. Sekarang minta keringanan adab sama Allah Subhanahu Wa Taala, todus. Ya Allah, tersiksa sudah. Perasaannya sudah tersiksa, sudah malu dia sama Allah Taala. Itu malu, perasaan malu kalau kita ketemu orang yang kita ini, itu kan tersiksa kita ini, ya kan? Mau ketemu todus ya, mau ketemu todus, mau ketemu todus, tersiksa perasaan kita. Nah, di akhirat juga demikian, ya. Kemudian coba perhatikan ayatnya. Ud'u rabbakum yukhaffif anna, yukhaffif, diperingankan. Bukan kemudian mereka minta apa? Ya Allah, angkatlah adab ini dari kami. Paham maksudnya? Mereka cuma minta apa? Ya Allah, ringankan. Mestinya kan mereka mintanya apa? Ya Allah, angkatlah adab ini dari kami. Kan begitu kan? Tapi enggak, mereka minta apa? Ringankan dari kami. Kenapa demikian? Kenapa mereka hanya cuma minta diringankan? Mestinya mintanya diangkat saja. Paham maksudnya? Tapi ini mereka mintanya apa? Diperingan saja. Kenapa demikian? Mereka sudah putus asa. Sudah putus asa mereka ini. Sudah saking lamanya adab ini mereka rasakan, gak selesai-selesai adab ini mereka rasakan, tambah siksanya, tambah keras adabnya. Kayaknya gak mungkin diangkat adab ini. Ya kan? Sudah putus asa mereka. Sudah gak mungkin diangkat adab ini. Sudah selesai, gak mungkin diadab, gak mungkin diangkat. Sehingga mereka cuma minta apa? Diperingan. Masya Allah ya. Cuma mereka minta diperingan. Supaya, kenapa mereka demikian? Sudah putus asa penduduk neraka ini. Putus asanya gimana? Nggak mungkin lagi rasanya diangkat adab ini. Kenapa? Karena sudah saking lamanya ini. Merasakan adab itu sudah saking lamanya. Sehingga nggak mungkin diangkat. Maksudnya ya. Tersiksa kan ini secara batin tersiksa, nggak mungkin diangkat lagi. Kemudian yang mereka minta apa? Yaumam minal adab, 1 hari saja. Kenapa nggak mereka minta untuk kemudian diangkat adab ini selama-lamanya? Tapi mereka justru minta apa? Sehari saja, yauman wahidan. Sehari saja mereka minta. Ya sudahlah ya, sudah putus asa mereka ya. Sudah putus asa. Kayaknya sehari pun sudah nggak mungkin sudah. Ya, sehari aja sudah nggak mungkin itu kayaknya. Yes. Putus asa mereka sudah. Paham ini? Ya. Nah inilah siksa psikologis penduduk neraka. Ya. Dan fisik, psikolog. Ya. Itu sudah adab yang luar biasa. Ya. Bayangkan orang tersiksa gara-gara perasaan itu ada, ya kan? Ada orang yang tersiksa meskipun secara fisik masih sehat, tapi terkadang perasaan itu tersiksa, ya. Akhirnya apa? Putus asa, ya kan? Lo nyaman, sudah, pokoknya lo nyaman. Akhirnya apa? Terjun dari atas Suramadu, ya. Masuk mata, ya kan? Itu kan yang menyebabkan bukan fisik sebetulnya, ya kan? Tapi apa? Batin, ya kan? Batin tersiksa sudah, ya kan? Ini penduduk neraka juga begitu, batin tersiksa sudah, ya. Batin tersiksa. Kenapa? Litogin. Kenapa? Karena mereka melampaui batas dulunya di dunia ini. Ya, insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya ya. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Ya. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Apa di situ Pak? Mungkin kemenangan ya. Mafaza, kemenangan ya. Baik, atau kebahagiaan ya. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Nah, kita coba perhatikan ya indahnya Al-Qur'an ini ya. Kalau kita perhatikan, kita sandingkan dengan ayat yang sebelumnya ya. Ayat yang sebelumnya ya, yang menerangkan dosa orang-orang yang masuk neraka itu adalah apa? Littogina ma'aba. Kan begitu ya? Paham? Littogina ma'aba. Ya. Dan seterusnya. Labisina fiha ahqaba. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Dan seterusnya. Kemudian di sini innalil muttaqina mafaza.
Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Indah. Maksudnya indah itu begini. Inna lil muttaqina lit-taghina ma'aba. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Paham saya? Jadi kalau keindahan syair bahasanya itu kan begitu. Lit-taghina ma'aba. Sama-sama belakangnya ya, alif, hamzah, fathah. Innalil muttaqina mafaza, alif, fathah. Paham ya? Itu keindahan bahasa Arab itu begitu. Keindahan Al-Quran itu begitu ya. Innalil muttaqina mafaza. Terus nanti selanjutnya hadaiqa wa anaba. Terus a semua belakangnya ada alifnya ya. Fathah, 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 fathah begitu. Nah, itu menunjukkan keindahan Al-Quran. Kemudian yang kedua, innalil muttaqina mafaza. Ya. Lit-taghina ma'aba. Dibandingkan ini ya, lit-taghina ma'aba, innalil muttaqina mafaza. Allah Subhanahu wa taala sebutkan lit-taghin, sekarang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lil muttaqin. Innalil muttaqin. Inilah keistimewaan Al-Qur'anul Karim ya, yang sering disebut dengan masani ya. Ya kan? Yaitu sesuatu yang senantiasa bergandeng-gandengan ya. Berdua, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan surga, pasti ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan neraka. Kalau Allah sebutkan iqab, pasti nanti setelahnya ada sawab. Kalau Allah sebutkan sawab, pasti nanti ada iqab. Kalau Allah sebutkan ahlul haq, nanti di belakangnya ada ahlul batil. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahlul khair, nanti di belakangnya ada ahlus syarr. Begitu kan? Paham maksudnya? Itu namanya gandeng-gandengan. Apa? Paham? Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan surga, pasti di belakangnya ada neraka nantinya ya. Kalau Allah sebutkan neraka, nanti di belakangnya ada surga. Gandeng-gandeng. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahlul haq, nanti di belakangnya ada ahlul batil. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahlul khair, nanti di belakangnya ada ahlus syarr. Kalau Allah sebutkan iqab, di belakangnya ada sawab. Ada iqab, ada sawab. Kan begitu ya? Gandeng-gandeng begitu. Nah, ini juga begitu. Lit-taghina ma'aba. Gandeng. Lit-muttaqina mafaza. Paham maksudnya? Gandeng. Ya. Lit-taghina sama lil-muttaqina. Ya. Sifat lit-taghina kemarin kita sudah bahas. Ya kan? Lit-taghina sudah bahas kita ya kan? Ya. Apa itu lit-taghina? Sudah kita bahas, ya. Panjang lebar kita juga sudah bahas. Kemudian sekarang lil muttaqina. Lah maka kemudian ini gandengannya. Gandengan pas lawannya, kan begitu ya. Berarti apa? Orang yang masuk ke dalam neraka yang kita sebutkan itu adalah orang-orang yang taghin. Orang yang enggak masuk ke neraka situ adalah orang-orang yang muttaqin. Paham maksudnya? Jadi lawan daripada lit-taghin lil muttaqin. Ya. Orang yang masuk ke dalam surga muttaqin, orang yang masuk ke dalam neraka at-taghin. Untuk tidak masuk ke dalam neraka jangan menjadi lit-taghin. Untuk masuk ke dalam surga jadinya lil muttaqin. Paham maksudnya? Gandeng, ya kan? Gandeng ya. Ini keistimewaan Al-Qur'an ini, gandeng ya. Nah, sekarang kemudian kita coba muttaqin ini apa, kan begitu ya? Secara singkat muttaqin ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya ya. Paling tidak contoh 2 ayat sajalah ya. Wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itu sifat muttaqin yang pertama ya. Ada beberapa itu kan? Ya. Hafal kan? Ya. Nah, itu sifat-sifat orang yang muttaqin ya. Wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah maupun senang.
Kalau infak dalam keadaan senang saja belum muttaqin. Iya enggak? Belum muttaqin atau sudah jadi muttaqin kalau infaknya senang saja? Hah? Belum. Yang namanya muttaqin itu adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya enggak? Infaknya ketika susah maupun senang, itu infak terus. Sogi melarat, infak. Ontong rogis, infak, kan begitu ya? Hah? Ontong rogi, infak. Sogi melarat, infak. Bojoran raja, bojoran kene, infak. Ya kan? Mangkat lo mangkat, infak. Ya. Itu namanya muttaqin. Ya. Infak, mau mangkat baik, infak. Mau lo mangkat lo infak. Ya. Benar muttaqin. Ya. Orang muttaqin, mangkat lo mangkat, infak. Ya kan? Ya. Pensiun lo pensiun, infak. Ya kan? Ya. Muttaqin. Ya. Sogi lo sogi, infak. Muttaqin. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang bisa menahan marah. Ya, sering menahan marah dia, ya. Mau gampang marah, benar muttaqin, ya kan? Wal afina 'anil nas, sering memaafkan manusia. Orang belum minta maaf dia sudah maafkan. Orang salah belum minta maaf dia sudah maafkan. Itu muttaqin, ya. Kalau kemudian bilang apa namanya? sampai mati yang apa lo ngepora ya apa? Hah? Sampai mati lo nyeporang kok. Sampai petong ketoronan lo sepora bin kok. Wis. Bukan muttaqin begitu itu, bukan muttaqin ya. Orang muttaqin itu salah dia sama kita, sebelum dia minta maaf kita sudah maafkan dia. Nah, itu muttaqin sudah ya. Banyak ini, contoh-contohnya banyak ya. Nanti bisa dipelajari dalam surat apa namanya itu Al-Imran ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Itu juga sifat orang muttaqin, ya kan? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam surga dan di dalam air apa namanya? mata air. Kan begitu? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka memperoleh mendapatkan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali tidurnya malam. Malam itu sedikit tidurnya. Sedikit tidur. Itu orang muttaqin. Mau orang banyak tidur malam, orang muttaqin bukan? Orang ngantok ya kan, orang muttaqin ya. Kalau orang muttaqin ya, qalilan minal laili ma yahjaun. Didik tidurnya mau malam aja didik tidurnya. Ki banyak apa namanya? Banyak salat, banyak baca Quran, banyak zikir mau malam aja. Banyak melang ya. Jak melak nang ku bal-balan ya. Ku melak nang ku bal. Benar muttaqin ya. Paham ya? Qalilan minal laili ma yahjaun. Kemudian apa? Wabil ashari hum yastaghfirun ya. Habis sholat, habis baca Quran, istighfar. Habis sampai subuh, ya kan? Istighfar terus ya. Kemudian apa? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum ya. Di dalam hartanya dia berikan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang enggak punya, yang meminta maupun yang enggak meminta. Ada orang-orang miskin yang dia enggak minta-minta. Ya kan? Itu kita kasih. Ada orang miskin yang juga minta-minta, itu kita kasih. Itu sifat orang-orang yang muttaqin. Ya. Baik. Kita lanjut sekarang. Surat apa itu ya? Surat Ad-Dariyat. Tempo hari dibaca sama Ustaz Imran ya. Ad-Dariyat, Darwah ya. Ayat berapa itu enggak tahu saya. Coba dicek ayat dulu. Sudah ya? Itu lil muttaqin ya. Sekarang kita bahas kalimat mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Baik. Kalimat mafaza ini ada
dua pendapat para ulama, ya. Kita lihat tinjauan bahasa dulu. Kita lihat tinjauan bahasa. Mafaza itu kalau dalam rangkaian tasrif itu bisa masuk dengan kategori masdar mim, kan begitu ya? Betul ya? Mas Lukman bisa di tasrif sedikit? Bisa bantu tasrif? Hah? Bisa bantu? Hah? Faza yafuzu fauzan wa mafazan. Ya. Jadi kata-kata faza ya, faz. Hah? Biasanya kalau orang meninggal, ya, orang meninggal itu biasanya di yang itu ada kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Iya kan? Faqad faza. Kan begitu ya? Faqad faz. Ya, faza yafuzu fauzan wa mafazan. Mafaza. Ya. Betul ya? Ustaz. Mafaza, masdar mim. Itu yang pertama. Atau yang kedua, dia bisa bermakna isim makan atau isim zaman, ya. Itu kalau dilanjut, ya, wa huwa faizun, kemudian apa? Wa mafuzun, kemudian kemudian apa? Mafazun, mafazun. Kan begitu ya? Mafazun. Itu isim makan maupun isim zaman. Nah, kalau dia masdar mim, itu berarti dia fauzan. Maknanya apa? Kebahagiaan, kan begitu ya? Tapi kalau dia nanti bermakna isim makan atau isim zaman, mafasa, itu berarti adalah tempat yang membawa kemenangan, tempat yang membawa kebahagiaan. Atau masa, waktu yang membawa kebahagiaan, yang membawa kemenangan, kan begitu? Jadi kalau ini kita artikan begini, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang muttaqin, dia mendapatkan tempat yang penuh dengan kebahagiaan, dia mendapatkan waktu yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan. Ya. Apa maksudnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala enggak sebutkan innalil muttaqina fauzan atau mafazan dalam arti fauzan, kebahagiaan? Sebab kadang begini, yang namanya kebahagiaan, ya, kalau kita rasakan di dunia ini ya, yang namanya kebahagiaan di dunia ini itu masih relatif. Artinya begini, bisa dia tinggal di suatu tempat dia merasa bahagia, biasa merasa senang, tapi tinggal di tempat lain dia tidak merasa bahagia atau senang. Ada begitu? Ada begitu, ya kan? Tero edisa bae nyaman edisa ya kan. Tero kota ya kan. Mong kota ya selok nyaman edisa kan begitu ya. Ada begitu? Ada begitu. Kadang juga ada masa ya. Suatu masa kita bahagia, ada suatu masa kita merasa tidak bahagia. Ada begitu kan? Dalam kehidupan dunia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa dapat tempat yang senantiasa membuat mereka bahagia, senang. Waktu, masa, hari-hari yang dia lalui semuanya senang terus isinya. Enggak senangnya. Paham maksudnya? Ya? Nah, inilah makna kedua, inilah yang paling kuat. Makna bahwasanya mafaza ini makanul fauzi au zamanul fauzi. Dia tempat kebahagiaan, dia waktu, masa kebahagiaan. Ya. Artinya apa? Bagi orang-orang yang bertakwa, dimanapun dia tinggal di surga itu, di mana saja, pokoknya dia mau pergi kemana saja, di surga itu pasti tempatnya membahagiakan, pasti tempatnya menyenangkan, pasti tempatnya mengenakkan, membuat orang bahagia. Paham ya? Hari-hari mereka lalui, ya, nggak ada yang susahnya, terus bahagia terus hari-harinya yang mereka lalui, ya, nggak ada. Jadi kalau mereka ini hari Jumat kalau bahasa kita ini, dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar itu bukan untuk beli-beli, bukan. Susah-susah belanja, enggak, bukan. Tapi untuk kemudian bersenang-senang.
menunjukkan ininya, menunjukkan apa namanya, kelebihan yang dia miliki. Masuk ke pasar, wah jengkok ya, kelambina ria, wah senang ya. Saling menunjukkan ininya. Yang lain juga begitu. Wah ini baju saya begini. Nah, nanti pulang dia. Ada istrinya di rumah, ya. Istrinya bilang, "Oh, tambah ganteng Bang Mas, Tambah ganteng Bang, Habis dari pasar itu tambah ganteng. Habis dari pasar tambah ganteng. Itu begitu di surga. Hari-harinya semakin ini, tempat dimanapun yang mereka singgahi, tempat bahagia semuanya. Nggak ada tempat yang tidak mengenakkan. Maksudnya? Nah, ini maksud daripada innalil muttaqina mafaza. Ya. Paham sampai sini? Ya. Mafaza. Ini yang makna dari segi bahasa tadi ya, saya katakan itu adalah makanul fauzi atau zamanul fauz, ya. Tempat yang membawa kebahagiaan, masa yang senantiasa membawa kebahagiaan, ya. Beda dengan penduduk neraka. Mereka mau cari tempat manapun tidak ada, ya. Hari-hari yang mereka lalui, siksa semakin bertambah. Siksa semakin bermacam-macam, ya. Semakin bertambah dan semakin bermacam-macam siksa yang mereka miliki, yang mereka hadapi. Hada'iqa wa a'naba, ya. Hada'iqa wa a'naba, ya. Hada'iqa wa a'naba, ya. Kita singgung sedikit, ya. Hada'iq itu maksudnya jamak dari hadiqah, ya. Hadiqatun, ya. Hadiqatun. Hada'iq itu jamak dari hadiqatun. Artinya adalah basatin. Basatin itu jamak bustan. Artinya apa? Taman, ya. Taman, kebun, nah bolehlah ya. Taman, kebun, ya. Bustan, basatin. Hadiqatun, jamaknya hada'iq. Nah, jadi hada'iq ini adalah kebun atau taman yang ahjaruha, pohon-pohonnya, asjaruha, pohon-pohonnya, ya, kasiratun, ya, banyak sekali pohon-pohonnya, ya. Kemudian jenisnya banyak sekali, ya. Kemudian rindangnya luar biasa, ya. Itu namanya hada'iq, ya. Hada'iq. Kemudian a'naba, ya. Jamak dari ka'ibun. A'naba atau ka'bun. Tahu ka'bun? Ya? Tahu ka'bun? Ya? Ka'bun, mata kaki, ya. Fawailun lil aqabi minan nar, ya. Celakalah, ya. Mata kaki itu mata kaki itu di neraka, ya. Maksudnya ada kadang-kadang orang wudhu mata kakinya nggak basah, ya kan? Nah, ini nggak sah mata kaki, ya. Ka'bun atau ka'ibun, ya. Nah, sedikit gambaran sebelum saya tutup, ya. Yang namanya ka'bun ini, ya, mata kaki, ya. Kalau di situ diterjemahkan apa, Pak? Mungkin hada'iqa wa a'naba. A'naba diterjemahkan apa? Hah? Oh, anggur ya, anggur ya. Maaf, keliru ya. Kawakib itu, ya. Jadi hada'iqa wa a'naba, anggur ya. Jamak daripada inabun. Jamak dari inabun. Ya, jamak daripada inabun, ya. A'nab jamak dari inabun. Anggur. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbeda di sini? Paham ya? Hada'iq itu sudah pohon-pohon itu sudah masuk semua di dalam surga itu, di hada'iq itu sudah semua pohon itu banyak, pohon banyak. Termasuk pohon anggur juga ada di dalam hada'iq tersebut. Tapi Allah sebutkan terpisah. Hada'iqa wa a'naba. Hada'iqa wa a'naba. Allah sebutkan terpisah. Anggur-anggur. Kebun-kebun dan anggur-anggur. Allah sebutkan terpisah. Ya kan? Nah, ini kalau dalam kaidah bahasa Al-Qur'an ini memang menunjukkan keutamaan buah anggur. Ya kan? Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi, man kana lillahi wa malaikatihi
wa Jibril wa Mikail fa innahu aduwwul lil kafirin. Kan begitu ya? Barang siapa yang menjadi musuh para malaikat, Jibril dan Mikail, Jibril Mikail sudah masuk malaikat, ya kan? Tapi Allah sebut malaikat sendiri, kan begitu ya? Padahal Jibril Mikail masuk dalam kategori malaikat. Itu menunjukkan apa? Jibril dan Mikail lebih mulia daripada malaikat-malaikatnya. Demikian juga buah anggur ini disebutkan menyendiri. Buah anggur menyendiri. Kenapa? Ini buah yang paling afdol di taman surga itu tadi. Ya. Kenapa anggur itu buah yang paling afdol? Ya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya buah anggur itu bisa menambah kecerdasan. Ya. Wong teropelat, cerdas, banyak ngakan buah anggur. Ya. Terutama anggur merah. Ya. Berapa sekilo? Ya? 55. Coba banyak ngakan sokon nak penter-penter. Sokon banyak ya kan. Ngakan anggur ya, malah penter ya. Wallahu taala alam. Nanti kita akan bahas ini ya. Hadaik wa anab ini kita akan bahas lebih detail lagi ya. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li kulli dzam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.